teman-teman. Saya Indra Fatmawati, mahasiswa S1 jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Saya akan menjelaskan materi hubungan masyarakat dengan topik kelompok masyarakat yang terkait dalam program organisasi pendidikan. Terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama, keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Yang kedua, kelompok masyarakat yang terkait dengan program pendidikan. Yang keenam, perkembangan organisasi orang tua siswa di sekolah. Yang keempat, masyarakat terorganisasi. Yang kelima, hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Yang pertama, keterkaitan masyarakat dengan lembaga pendidikan. Penyelenggaraan sekolah memiliki hubungan dengan lembaga lain, di mana hubungan tersebut dapat saling mempengaruhi dan bersifat timbal balik. Ada 3 faktor penyebab sekolah harus menjalin hubungan dengan masyarakat. Yang pertama, faktor perubahan sifat, tujuan, dan metode mengajar di sekolah. Yang kedua, faktor masyarakat yang menuntut adanya perubahan-perubahan dalam pendidikan di sekolah, dan perlunya bantuan masyarakat terhadap sekolah. Yang ketiga, faktor perkembangan ide demokrasi bagi masyarakat terhadap pendidikan. Bentuk masyarakat dengan lembaga pendidikan. Hubungan sekolah dengan orang tua siswa terutama terkait dengan program pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan harapan orang tua siswa. Hal ini karena orang tua tentunya memiliki harapan kepada sekolah terkait dengan pemberian layanan pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Yang kedua, hubungan sekolah dengan pembayar pajak bersifat pertanggungjawaban secara hukum terutama sekolah milik pemerintah. Hal ini terkait penggunaan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan sekolah yang bersumber dari pajak. Yang ketiga, hubungan sekolah dengan masyarakat melalui hubungan edukatif, kultural, ataupun instruksional. Masyarakat merupakan laboratorium bagi sekolah. Yang keempat, hubungan sekolah dengan perusahaan, terutama dalam bentuk penempatan praktik kerja siswa dan penyerapan siswa setelah lulus sekolah. Yang kelima, hubungan sekolah dengan anggota legislatif berkaitan dengan kebijakan pendidikan sekolah yang dikeluarkan eksekutif harus berdasarkan atas pertimbangan anggota legislatif. Yang keenam, hubungan sekolah dengan pengawas pendidikan berkaitan dengan pelaksanaan supervisi pengajaran dari pengawas kepada guru di sekolah. Yang ketujuh, hubungan sekolah dengan asosiasi pendidikan dapat dijadikan wadah untuk pengembangan profesionalisme tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedelapan, hubungan sekolah dengan perguruan tinggi terkait dengan hubungan edukatif, misalnya pendampingan kepada guru dalam upaya peningkatan keterampilan dasar mengajar guru. Yang kedua, kelompok masyarakat yang terkait dengan program pendidikan. Sekolah tidak dibenarkan mengisolasi diri dari masyarakat. Masyarakat juga menginginkan sekolah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan masyarakat, baik secara langsung atau tidak langsung. Yang pertama, organisasi orang tua siswa dan guru. Adapun wujud hubungan kerjasama antara guru dan orang tua dalam meningkatkan aktivitas belajar siswa adalah 1. Adanya kunjungan ke rumah anak didik. 2. Diundangnya orang tua ke sekolah. Yang ketiga, case conference. Yang keempat, badan pembantu sekolah. Yang kelima, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Yang keenam, adanya nilai raport. Yang kedua, orang tua secara individu. Yang ketiga, keluarga siswa. Yang keempat, asosiasi pembayar pajak. Asosiasi pembayar pajak adalah kelompok masyarakat yang mengeluarkan pajak khusus untuk pendidikan. Yang kelima, Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah adalah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah dan masyarakat sehingga memberi peluang agar leluasa mengatur potensi daerah. Yang keenam, school board. Yang ketujuh, organisasi bisnis komersial. Yang kedelapan, kelompok-kelompok layanan. Yang kesembilan, kelompok-kelompok khusus yang berminat dalam bidang pendidikan. Yang kesepuluh, pimpinan-pimpinan bisnis pendidikan. Yang kesebelas, Dewan Perdagangan. Yang ke-12, organisasi veteran. Yang ke-13, kelompok-kelompok pekerja. Yang ke-14, kelompok-kelompok agama. Yang ke-15, politikus. Yang ke-16, organisasi persaudaraan. Yang ke-17, organisasi kesejahteraan. Yang ke-18, organisasi pemerintahan. Yang ke-19, pengelolaan pers, televisi, dan radio. Yang ketiga, perkembangan organisasi orang tua siswa di sekolah. Dalam sekolah ada beberapa pihak yang dapat menciptakan organisasi, yaitu wali kelas, guru, kepala sekolah, komite sekolah, serta pihak-pihak lain yang berada dalam penyelenggaraan sebuah sekolah. Apabila semua pihak yang berada di sekolah memberikan ruang bagi orang tua untuk dapat terlibat dan orang tua memiliki pengetahuan yang cukup, maka dapat terlibat aktif dalam pendidikan anaknya di sekolah. Pada dasarnya, cukup banyak cara yang dapat ditempuh untuk menjalin hubungan kerjasama antara guru di sekolah dan orang tua. Di antaranya, 1. Adanya kunjungan ke rumah anak didik. Pelaksanaan kunjungan ke rumah anak didik ini berdampak sangat positif. Di antaranya yaitu melahirkan perasaan pada anak didik bahwa sekolahnya selalu mengawasinya. Guru berkesempatan untuk memberikan penerangan kepada orang tua siswa tentang perkembangan anak di sekolah. Yang kedua,
diundangnya orang tua ke sekolah. Orang tua diundang untuk datang ke sekolah, maka guru dan orang tua bisa secara tatap muka langsung membahas mengenai perkembangan anaknya. Yang ketiga, case conference merupakan rapat atau konferensi tentang kasus, biasanya digunakan untuk bimbingan konseling. Peserta conference adalah orang tua peserta didik secara terbuka dan sukarela yang bertujuan mencari jalan yang paling tepat agar masalah peserta didik dapat diatasi dengan baik. Yang keempat, Badan Pembantu Sekolah adalah organisasi orang tua siswa dengan guru. Organisasi dimaksudkan merupakan kerjasama yang paling terorganisir antara sekolah dan guru dengan orang tua siswa. Yang kelima, mengadakan surat menyurat antara sekolah dan keluarga. Hal ini bertujuan untuk saling memberikan informasi mengenai perkembangan anak. Surat menyurat ini diperlukan terutama pada waktu-waktu yang sangat diperlukan bagi perbaikan permasalahan siswa. Yang keempat, masyarakat terorganisasi. Jenis kelompok-kelompok masyarakat terorganisasi yaitu yang pertama, kelompok kewarganegaraan merupakan kelompok masyarakat yang memikirkan kepentingan umum. Program kelompok kewarganegaraan berkaitan dengan masalah pendidikan masyarakat, kesejahteraan sosial, atau menghadapi anak yang nakal. Yang kedua, kelompok budaya merupakan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang kebudayaan. Kelompok budaya misalnya Paguyuban Gamelan, Padepokan Reok Ponorogo, dan kelompok teater. Yang ketiga, kelompok ekonomi merupakan kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang usaha untuk mendapatkan keuntungan, misalnya kelompok tani, pabrik makanan, dan asosiasi pedagang pasar. Yang keempat, kelompok persahabatan merupakan kelompok yang bergerak untuk mengembangkan rasa persahabatan dan mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bersifat rekreatif seperti organisasi untuk anak yatim piatu, organisasi bantuan untuk anak terlantar, dan organisasi bantuan untuk orang yang tunawisma. Yang kelima, kelompok pemerintah merupakan kelompok yang bertugas melayani masyarakat sebagai warga negara, misalnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan hukum, keselamatan kerja, atau perumahan. Yang keenam, kelompok patriotik bergerak dalam bidang pembinaan kewarganegaraan yang menekankan pada pengajaran tentang sistem pemerintahan, undang-undang, hak dan kewajiban warga negara, serta patriotisme. Yang ketujuh, kelompok politik bergerak dalam bidang politik. Sekolah dalam menjalin hubungan kerjasama dengan kelompok politik harus bersikap hati-hati dan bijak agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi penyelenggaraan perkembangan sekolah. Yang ke-8, kelompok ketuhanan. Kelompok yang bergerak dalam bidang keagamaan dan bertujuan meningkatkan akhlak, moral, perilaku, karakter manusia. Sekolah dapat menjalin kerjasama dengan kelompok ketuhanan, misalnya pada program pondok Ramadan dan perayaan Natal. Yang ke-9, kelompok ahli bergerak dalam bidang sesuai profesi-profesi yang ada di masyarakat seperti dokter, hukum, farmasi, dan arsitektur. Yang ke-10, kelompok kesejahteraan merupakan kelompok untuk kesejahteraan warga masyarakat pada bidang kesehatan, pendidikan, kehidupan keluarga. Misalnya Palang Merah Indonesia dengan kegiatan donor darah. Yang ke-11, kelompok kepemudaan bergerak dalam bidang kepemudaan dan memiliki program misalnya agama, kesehatan, olahraga, dan kesenian. Misalnya Praja Muda, Karana, atau Pramuka. Yang kelima, hubungan sekolah dengan orang tua siswa. Peran orang tua untuk penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, mengangkat nilai-nilai karakter sebagai bagian dari perumusan visi, misi, dan tujuan lembaga pendidikan, serta berusaha keras mewujudkannya melalui kegiatan real sehari-hari. Yang kedua, membangun hubungan yang kuat dalam upaya penguatan nilai-nilai karakter bagi siswa. Yang ketiga, menyiapkan pendidik yang benar-benar berjiwa pendidik sehingga mengutamakan tugas-tugas pendidikan dan bertanggung jawab terhadap kesuksesan pendidikan karakter peserta didiknya. Yang kelima, mengkondisikan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menstimulasi pendidikan karakter dan mengkondisikan lingkungan yang islami baik dalam beribadah, bekerja, pergaulan sosial maupun kebersihan. Dengan penerapan strategi tersebut, sekolah mampu untuk menjalin hubungan yang kuat dengan orang tua siswa, melakukan kegiatan yang bertujuan untuk menjalin hubungan emosional dengan orang tua siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menjadi wadah bagi sekolah untuk memantau perkembangan anak di luar sekolah melalui orang tuanya. Sekian dan terima kasih. Sedikit cuplikan dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.